Pemirsa, Komisi 3 DPRD Ogan Ilir menjadi sorotan publik lantaran meminta bantuan baju seragam pada mitra OPD Dinas PUPR Ogan Ilir. Beredarnya surat proposal tersebut menimbulkan pertanyaan akan integritas kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir. Komisi 3 DPRD Ogan Ilir kini menjadi perhatian publik. Hal tersebut terkait dengan surat proposal meminta bantuan baju seragam dinas kepada mitra OPD Dinas PUPR. Publik dikejutkan dengan kinerja Wakil Rakyat khususnya Komisi 3 terkait integritas yang seharusnya mengawasi kinerja Dinas PUPR yang telah rampung dikerjakan, namun kualitasnya sudah hancur dan rusak. Salah satunya peningkatan ruas jalan di Kecamatan Pemulutan pada tahun 2024. Di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, para wakil rakyat ini justru membuat rakyat kecewa dan menuai kritikan. Pekerjaan jalan yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, ruas Gayam Lebak Gedong itu yang senilai 20,9 miliar dan juga paket Mayapati Ula Outstanding 5,0 sekian. Itu tidak ada perhatian sama sekali dari anggota Dewan, khususnya Komisi 3 terhadap kerusakan jalan yang sudah dibangun oleh PUPR tahun 2024 itu. Itu jalan hancur, Pak. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahyaputra, meminta maaf dan akan memproses kejadian itu di Badan Kehormatan DPRD. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Jadi kemarin kita tahu itu beredar di media sosial, saya langsung berkoordinasi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Terkait kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir yang dinilai kurang pantas, menimbulkan dugaan adanya manipulasi dan kesepakatan hitam dengan Dinas PUPR. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Morido yang berbicara kata-kata tak pantas saat berkendara bersama seorang wanita dalam mobil meminta maaf dan siap menerima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Morido. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Morido berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik.
Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Sementara itu, PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Morido, yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Morido dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun Sabtu 20 September di Jakarta. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya DPD PDIP Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan ke DPP. Pemirsa, video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung. Sambil membawa ayam hidup, Roy menuntut Kejagung menangkap dan penjarakan Sylvester Matutina. Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Kozinudin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Masa menuntut agar Kejagung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun atas kasus pidana umum pada 2019 lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Jaksa Pengacara Negara atau JPN tidak lagi dampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu.
Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai wakil presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara, maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN karena kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau institusi tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan.